selamat datang di Vaga Motovlog. Dan kali ini ada segmen baru. Apakah itu namanya? Sari. Apa itu Sari? Saatnya review. Dan di video kali ini aku membahas satu helm yang benar-benar bagus banget. Dari basicnya itu udah bagus banget. Dan ini adalah helm pribadiku, helm yang sering aku pakai untuk San Mori, untuk harian. Ini benar-benar helm yang worth it di tahun 2020 ini. Dan masih banyak juga yang mencari helm ini. Apakah helmnya? Helm INK CLMAX. Dan pasti kalian bertanya-tanya, loh kok Sui sih bang? Gini, INK CLMAX itu kan benar-benar mirip banget dengan helm si Marquez, yaitu Sui X14. Dan INK CLMAX seri 3 ini benar-benar mirip dengan helm si Marquez sendiri, seperti ini. Nah, ini bukan repaint, melainkan ini adalah decal stiker. Dan decalnya tuh bener-bener luar biasa bagus sih. Dari angka 1 sampai 10 aku nilai sekitar 9. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Dan sekarang aku bahas satu persatu yang nantinya menuju ke part decalnya sendiri. Dan aku akan membahas dari visornya dulu. Visornya aku pakai Snail medium iridium. Kenapa aku pakai itu? Kenapa nggak pakai visor yang lain, dark visor mungkin, atau flat visor yang lain? Kenapa nggak pakai visor bawaannya? Karena jujur aja visor bawaannya tuh nggak nyaman banget, dan belum mengusung tema flat visor, masih benar-benar cembung gitu. Dan aku pakai flat visor yang Snail karena di mata tuh bener-bener adem banget ketika pagi dan siang, dan bener-bener terang itu waktu di malam hari. Jadi bener-bener menurutku sih worth it daripada visor-visor yang lain. Dan ini maaf nih sedikit lecet-lecet karena ini bener-bener harian, dan sebelum aku decal semua itu emang fisiknya udah kurang bagus. Dan sekarang aku akan membahas ventilasinya. Ventilasinya ada sekitar 6. Ada di bagian depan, di bagian jidat, dan juga di bagian belakang exhaustnya. Untuk ventilasinya sendiri, ada juga di bagian belakang di sebelah sini. Menurut saya untuk ventilasinya sih kurang banget. Kenapa kurang banget? Karena dia nggak terlalu berfungsi penuh. Karena ada beberapa ventilasi yang harusnya dia persegi panjang tapi malah dibuat lingkaran, dan juga nggak ada di bagian bawah nih, chinnya itu nggak ada. Jadi ketika ada debu atau angin yang benar-benar kencang waktu kita di 70 km per jam, itu angin itu benar-benar nampar banget di kita. Apalagi kalau teman-teman pakai vlogger gitu kan, di sebelah sini ada kamera, di dalam kan pasti ada mic. Nah, mic-nya tuh sering ketampar pakai angin, itu bener-bener keras banget suaranya. Cuman masih bisa dimaafkan karena dari harganya pun di pasaran di Semarangnya sendiri itu sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi kita tidak bisa meminta lebih banyak aksesoris yang menunjang sih. Dan dari busanya sendiri bener-bener nyaman. Sebenarnya ada busa yang ukuran S, M, L, dan XL. Tapi untuk kali ini aku punya ukuran M karena ukuran S-nya tuh belum ada stok terus. Akhirnya aku pakai M, dan aku akan pakai bantalan biasa di bagian belakang karena masih terlalu besar. Tapi setelah aku pakai bantalan udah bener-bener nyangkrem di bagian sini. Dan busanya sendiri itu bener-bener dia nggak keras, dia nggak kasar, tapi di bagian pipi itu masih lembut banget bahannya. Dan apalagi ya, untuk pengunciannya di bagian sini
dia masih belum pakai double D-ring, jadi pastinya nggak bisa dipakai untuk di sirkuit. Bisanya hanya untuk harian, touring masih bisa pakai ini. Cuman kalau udah di sirkuit dia udah nggak bisa. Dan helm ini emang tidak diperuntukkan untuk di sirkuit sih. Helm ini hanya bisa untuk harian aja. Dan seperti ini sih contohnya. Untuk dekalnya sendiri aku kerjasama dengan teman dan orangnya itu ada di Ungaran. Buat teman-teman yang di Semarang bisa langsung chat aja di Instagramnya nanti di bawah sini. Itu dengan harga yang benar-benar terjangkau, tapi teman-teman bisa dapat kualitas yang seperti ini. Jarang-jarang loh dekal stiker bukan repaint. Kalau repaint itu masih di antara 500 sampai 1 juta lebih mungkin. Cuman kalau dekal stiker itu kan kalian harus mencari benar-benar terbaik agar kalian bisa mendapatkan hal yang baik juga. Dan udah ditembak clear juga di temanku, ada nanti Instagramnya di bawah. Itu juga harga pelajar, benar-benar harga pelajar. Jadi teman-teman bisa DM di antara orang-orang ini jika teman-teman berminat. Helm kalian apa aja bisa dibuat ganteng, dari licet, dari model jelek jadi bagus seperti ini. Dan untuk beratnya sendiri dia sekitar 1,6 kg. Jadi untuk keseharian kalian riding San Mori dan sebagainya tuh masih bener-bener ringan dibandingkan beberapa helm-helm yang lokal yang berat tuh banyak. Cuman ini masih terhitung ringan sebenarnya. Dan di gambarnya sendiri dia sebenarnya mengusung Shui Motegi seri yang ketiga punyanya Marquez. Hanya saja ada beberapa perubahan dari mulai gambarnya dan warnanya juga. Itu emang ada perbedaan karena dekal itu beda banget sama repaint dan beda juga sama replika. Kalau menurutku sih lebih baik helm ori di dekal jadi helm impian daripada harus membeli replika. Menurutku sih seperti itu. Untuk safety-nya pun juga tingkatnya lebih berbeda. Apalagi untuk Ian KCL Max ini dia sudah DOT dan SNI. Jadi otomatis safety first gitu kan. Untuk riding biar lebih aman juga. Oke, dan kalau teman-teman bertanya, Mas kalau misalkan dekal itu bakal bertahan berapa lama? Kalau dekal sendiri tanpa clear itu udah bisa bertahan hingga 5 tahun sebenarnya dengan cuaca yang standar. Cuman kalau teman-teman clear lagi, dicat clear lagi akan semakin lebih awet lagi. Dan sekarang kita akan mencoba kenyamanannya memakai helm ini. Kita coba dulu nih. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Jadi bener-bener di pipi itu bener-bener pas, enggak kasar sama sekali. Dan di bagian sini tuh, nah ini cangkangnya itu bener-bener nyaman. Ada beberapa helm yang dia cangkangnya itu runcing, itu bener-bener di pipi tuh sampai nyangkrem banget, sampai mepet banget di pipi. Cuman untuk ini, untuk cangkangnya sih dia lebih nyaman banget sih. Jadi teman-teman mungkin kalau punya bisa komen di bawah kenyamanannya seperti apa. Cuma diantara seperti KYT dan sebagainya itu menurutku ini bener-bener paling nyaman sih helmnya. Apalagi dia udah mengusung tema-tema seperti Shui gitu kan. Jadi makin ganteng lah teman-teman kalau di jalan raya. Menurutku sekian sih review dariku. Review singkat. Semoga ada hal-hal yang bisa teman-teman jadikan pelajaran. Pokoknya intinya belilah helm ori lokal tapi kalian dekal daripada kalian beli replika. Seperti itu. Oke, sekian vlogku kali ini dan tunggu vlogku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya dan share ke teman-teman kalian jika memang vlog ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa. God bless you. Bye bye.